Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amanah Hurniza dari kelas 10 ambil B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang arti hubungan Indonesia dalam antar negara? Artinya, hubungan yang melibatkan berbagai aktor seperti negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok masyarakat dalam berinteraksi lintas batas negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan mencapai kepentingan bersama. Suatu negara harus menciptakan hubungan baik dengan negara lain. Lalu bagaimana sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Seperti halnya manusia, kita membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan sebuah negara. Negara juga membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk menjalankan negaranya. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia tidak hanya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Karena keberadaan sebuah negara dinyatakan sah ketika memenuhi unsur pokok, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat. Selain itu harus ada unsur pelengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure oleh negara lain, negara baru tersebut dapat menjalin hubungan internasional. Pada intinya, Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disebut juga UUD NRI tahun 1945. Kalian masih ingat tujuan yang mana? Ya, pelajar Pancasila memang cerdas. Tujuannya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Masih ingat kan? Nah, oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena bangsa Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di dunia. Setelah mengikuti semua materi tadi, sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa bunyi tujuan tersebut? Iya, benar sekali. Tujuannya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan kedua, selain wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat, apa unsur pelengkap lain agar sebuah negara sah keberadaannya? Nah, benar sekali. Negara itu harus mendapat pengakuan dari negara lain. Teman-teman, semoga kalian bisa kerahkan kemampuan terbaik kalian dalam menjawab pertanyaan tadi ya. Terus semangat dan jangan pernah menyerah. Hai pelajar Pancasila, selamat datang kembali di buku audio Pancasila 10. Sudah tidak sabar ya belajar bersama? Kali ini kita akan mempelajari arti, faktor penyebab, tujuan, dan bidang-bidang hubungan internasional. Setelah mempelajari bagian ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan dengan baik konsep hubungan internasional Indonesia. Menurut kalian, bagaimana hubungan internasional mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Apakah hubungan internasional Indonesia dengan negara lain benar-benar ada pengaruhnya untuk kita semua? Sebenarnya ada dua faktor teman-teman yang menyebabkan negara melakukan hubungan internasional. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warga negara untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan warganya, serta berlimpahnya produksi dalam negara yang membutuhkan tujuan ekspor. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar,
Materi dalam video ini tampaknya disampaikan dengan cara yang cukup jelas dan terstruktur. Dari ekspresi pembicara, gaya pembicara, dan gaya penyampaiannya, terlihat bahwa topik ini yang dibahas cukup serius, namun tetap komunikatif. Slide atau visual pendukung juga membantu membuat jelas isi materi. Cocok untuk audiens yang ingin memahami konsep dengan pendekatan langsung dan ringkas. Internasional di dunia ini diatur oleh hukum internasional. Oleh karena itu, dalam konsep hubungan internasional, Indonesia harus mematuhi asas-asas internasional yang telah diatur. Asas-asas tersebut yaitu 1. Asas teritorial, yaitu kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. 2. Asas kebangsaan, yaitu kekuasaan negara atas warga negaranya meski berada di luar negeri. 3. Asas kepentingan umum, yaitu kewajiban negara melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. 4. Asas Pacta Sunt Servanda, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. 5. Asas Equality Rights, yaitu negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dalam hubungan internasional. 6. Asas keterbukaan, yaitu membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan dalam hubungan internasional. Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki peran yang penting dalam hubungan antar negara, terutamanya karena posisinya yang strategis, jumlah penduduk yang besar, dan kekuatan ekonominya di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam hubungan antar negara dapat dirangkum. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ketidakjelasan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.